Selanjutnya kita coba untuk membahas metode IRR, yaitu Internal Rate of Return. Di mana tingkat diskon yang menyamakan nilai sekarang dari aliran kas yang akan terjadi atau present value inflows yang sedang terjadi dengan nilai sekarang dengan aliran kas yang keluar mula-mula atau present value investment cost. Jadi yang masuk sama dengan yang diinvestkan gitu ya, yang didapat sama dengan yang diinvestkan. Atau kalau misalnya kita mau hitung pakai NPV, ya NPV sama dengan 0 untuk di IRR ini gitu ya. Nah, untuk mencari IRR nilai IRR itu sendiri ya dilakukan dengan prosedur coba-coba. Jadi kita cek mana yang menghasilkan positif, NPV positif dan juga menghasilkan NPV negatif, lalu baru kita akan memasukkan ke dalam persamaan IRR-nya. Jadi apabila present value-nya terlalu rendah, maka kita merendahkan IRR-nya. Kalau ternyata terlalu tinggi, ya kita meninggikan IRR-nya sampai kita mendapatkan dua nilai, yaitu nilai NPV positif dan juga NPV negatif ya, supaya mendapatkan NPV sama dengan 0 gitu. Nah, untuk persamaannya itu sendiri, jadi Internal Rate of Return IRR ini, kalau menurut Lukas Setiatmaja, itu suatu tingkat diskonto atau potongan yang menyamakan present value cash inflow dengan present value cash outflows, atau suatu tingkat diskonto yang membuat NPF-nya itu sama dengan 0, di mana IRR ini juga merupakan tingkat keuntungan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh suatu proyek atau investasi, ya. Jadi memang bagaimana kemudian keuntungan itu akan diperoleh, karena gini, kalau misalnya kita mau melakukan bisnis ya, kita kan mau melakukan bisnis nih, pasti kan kita butuh yang namanya modal ya, butuh yang namanya modal. Nah, butuh yang mana modal, biaya untuk mendapatkan modal, berarti bisa kita pakai modal untuk mendanai suatu proyek kita. Ini bisa dicari dengan pinjam, misalnya ya, meminjam atau ambil dari tabungan gitu ya, dari tabungan. Nah, atau juga bisa dari bagi hasil, sistem bagi hasil ya. Kalau meminjam ini boleh, tapi jangan yang ada ribanya ya. Oke, sistem bagi hasil. Nah, misalnya sebuah proyek menghasilkan cash flow, pastikan. Jadi kita itu akan bisa dari jangan sampai ketika kita bagi hasil ternyata tidak ada keuntungan. Nah, tidak ada keuntungan, artinya ini nggak berhasil bisnisnya gitu ya. Jadi kita akan menerima sebuah proyek kalau misalnya IRR-nya itu lebih dari modal. IRR-nya itu harus positif. Nah, kemudian kita tolak ya, jangan terima proyek jika IRR-nya itu kurang dari modal. Gitu. Jadi minimal harus ada laba, kan? Harus ada labanya. Harus ada laba.
Nah, sebetulnya IRR itu bisa kita hitung. Yang pertama caranya dengan finance calculator. Kalian bisa cari di toko-toko kalkulator ya. Ini biasanya yang cukup lumayan merek Casio, tapi saya belum punya sih. Kemudian yang kedua bisa menggunakan internet. Jadi IRR kalkulator di internet. Nanti akan saya tunjukin ini ya. Alamatnya ya. Alamatnya itu di calculate stuff.com. Kemudian nanti kalian pilih yang financial. Nanti kita akan tunjukkan. Kemudian yang ketiga adalah manual. Nah, manual ini yang perhitungan ya, yang akan kalian pelajari di metode ini. Manual. Nah, jadi untuk persamaan yang akan kita pakai ya, untuk mencari IRR itu adalah P1 dikurang dengan C1. Kemudian P2 dikurang P1, C2 min C1. Atau kalau misalnya saya mau tulis lagi, bisa juga saya tulis rate positif. Berarti ya, ditambah dengan NPV positif dibagi NPV positif dikurang dengan NPV negatif dikali R negatif dikurang R positif. Gitu. Baik, kita akan coba ya. Misalnya di kasus kita yang sebelumnya ya, di NPV, maka ditanya IRR-nya. Jadi kalau misalnya mau kita tulis dalam bentuk seperti ini ya, persamaan NPV ya. Berarti NPV adalah 0 gitu ya, dimana modal ditambah dengan pendapatan tahun pertama, pendapatan kedua, dan juga tahun ketiga. Nah, IRR-nya ini adalah laba yang diinginkan. Labanya ya, labanya positif. Nah, jadi kalau misalnya kita mau pakai ini internet, kalkulator di internet, calculatestuff.com/financial/IRR strip kalkulator. Jadi kita masukin nilainya, ini kan inisialnya modalnya 350 juta, 350.000. Kemudian di tahun pertama 16.000, tahun kedua 16.000, tahun ketiga 466.000. Jadi kita dapatkan IRR-nya itu 12,961. Berarti kita bisa terima nih, karena dia nilainya positif. Berarti diterima gitu ya. Oke. Nah, kemudian untuk kriterianya, berarti kita bisa simpulkan apabila suatu proyek punya IRR lebih besar daripada dana pinjaman modal untuk membiayai proyek gitu ya, maka proyek akan diterima. Tapi kalau misalnya ternyata kurang dari, ya dibatalkan gitu ya. Ini berarti proyek menguntungkan karena ada kelebihan dana bagi shareholder, berarti nanti bisa bagi hasil. Oke. Nah, contoh kita punya di sini ada kasus di mana 3 tahun ya, perkiraan arus kasnya itu di tahun pertama ada 60.000, tahun kedua dapat 50.000, tahun ketiga 40.000. Kemudian kita coba-coba dengan diskon faktornya di R-nya itu 18 misalnya ya. Kita ambil 18, ternyata dapatnya adalah nilai NPV-nya kan positif nih. NPV. Berarti ini R positif 18. Diskon factor itu yang ini,
1 plus R pangkat T di tahun pertama. Berarti kan 1 dibagi 1 plus 18% itu 0,18. Kemudian dipangkatkan 1, hasilnya 0,8474. Kemudian kita kali dengan 60. Hasilnya kan ini, present value-nya ya. Terus yang 50.000 dengan diskon dengan R-nya adalah 18, berarti 35. Kemudian untuk yang ketiga itu 40.000 dikali 0,6, berarti sekitar 24. Nah, kita jumlahin PV dari arus perkiraan yang kasih yang masuk 111. Untuk modalnya kan 110. Ya. Sehingga nilai yang kita dapatkan NPV-nya itu kan plus. Berarti kita bisa ambil data 18% itu adalah R plus-nya. Oke. Sekarang kita coba-coba lagi, misalnya coba 17 atau coba 19, 20 juga boleh gitu ya. Kalau 18 plus mungkin kita tambahin ke 19 supaya dia jadi min. Nah, setelah dicek ternyata yang 19 itu sama ya, R-nya 19, 60 kali 0,8, dapatnya present value-nya 50 sekian, 35, 23, berarti totalnya 109. Kemudian ini negatif ya, ini negatif. Berarti ini NPV negatif. NPV negatif. Jadi, untuk R negatifnya adalah 19%. Gitu. Dengan NPV negatif kita dapat ini R-nya negatif, ini NPV negatif. Nah, oke. Berarti kita udah dapat. Tinggal dimasukkan ke dalam persamaan. Kita masukkan ke dalam persamaan. Berarti IRR sama dengan 18 tadi R plus ditambah dengan NPV plus ya, dibagi NPV plus dikurang NPV min dikali R min R plus. Apakah sama hasilnya? Kita coba. Berarti kita coba di sini R plus itu tadi kan 18 itu ditambah NPV plus. Sama enggak ini? P2 min P1. P2 min P1 berarti 19 min 18 C1. Oke. Kita hitung ya. NPV plus itu tadi nilainya adalah 191. Dikurang NPV yang min. Yang min kita punya 534,96.
R min 19 dikurang 18. Oke, berarti coba ya. Ini apa ada yang kurang? 1,9 tambah 18. Oh ya, berarti beda persamaannya ya. Kita ikut yang ini diralat. Berarti R plus kita ralat ya. Oke. Dikurang C1 itu adalah NPV yang plus ya. NPV yang plus, kemudian dikali R min dikurang R plus dibagi NPV min dikurang NPV plus ya. Oke. 18 NPV-nya 1101,91, kemudian dikali R min 19 dikurang 18 dibagi sama aja, cuman tadi kebalik ya. Sama ya dengan yang saya tulis tadi sebetulnya. Berarti NPV min 534,96 dikurang 1101,91. Satu per minus jadinya min. Tadi saya lupa masukin nilainya, ini kan harusnya min ya. Min 1636,87. Oke. Ya. Hasilnya 18. Karena ini min jadinya plus 0,67 ya. Jadinya 18,67%. Nah, jadi besar taksiran IRR-nya 18,67. Ini kalau misalnya kita cek di aplikasi juga nilainya sama.
Oke. Nah, saya masih penasaran kalau misalnya kita mau menggunakan persamaan yang tadi awal. Saya coba. Oke, berarti ARR R plus NPV plus R plus ditambah NPV plus dibagi NPV plus dikurang NPV min dikali R min R plus. Oke, ini kan 18 ditambah 1101,91 dibagi 1101,91 min ya, tadi saya lupa min ya, 534,96 kemudian kita kali 19 dikurang 18, jadi 18 ditambah 1101,91 ini dijumlah ya, 1101,91 plus 534,96, kemudian kita kalikan dengan 1, jadi 18 plus per, jadi hasilnya 1636,87 jadi 18,067. Oke, karena IRR-nya positif, maka diterima ya proyeknya. Ya, sekian ya.